Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Kak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Pasti saya. Ya, boleh. Semua sebelum kita mulai aktivitas kegiatan siang hari ini, lebih baik kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah Kak, Lapar. cukup baik. Lapar? Waduh, berarti belum makan nih kayaknya. Pasti. Oh, Kan mau jadi- ditraktir habis ini. Ya, berarti habis kegiatan ini makan nanti ya. Iya harus. Iya. Harus. Ada yang tahu nggak kita mau ngapain ini? Mau curhat ya? Oh, curhat. Oh, Kalau ini kita untuk mau mbaknya, konseling. oh, Diskusi. konseling. Ya. Ada yang bilang curhat, ada yang bilang konselingnya. Nah, jadi sebelum kita masuk pertanyaan tadi, boleh nggak kita perkenalan dulu nih? Boleh. Boleh, Kak, boleh. Coba mau duluan. Mbaknya apa masnya? Ya coba masnya aja. Iyalah. Oke, perkenalkan nama saya Robert. Oh, Biasa dipanggil Wahyu. Wahyu. Ya. Robert Wahyu. Robert Oke, Wahyu. Kak, nyambung ya. Blasteran antara Inggris sama Indonesia loh ya. Sumedang sih. Sudang. Ya untuk mbaknya? Oke, perkenalkan nama saya Rika. Ya, biasa dipanggil Yuni atau Yuni. Oh, panggil Yuyun aja ya biar lebih akrab kita ya. Jadi gini, tadi kan kalian ada yang sempat bilang ingin curhat, ada yang bilang ingin konseling. Jadi kegiatan kita ini adalah konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Aku Kak, ya konseling kelompok itu ya ini kayak nyelesain masalah tapi ya barengan gitu. Oh, secara bersamaan lah ya. Kalau menurut Wahyu, Ya, konseling yang dilakukan lebih dari satu orang. itu orang ya. Baik kakak rangkum ya. Jadi pengertian konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada klien untuk mengarahkan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi prosesnya itu dilakukan secara berkelompok. Jadi kita nyelesain masalah gitu rame-rame gitu ya, saling tukar pikiran gitu Ya, ya. Kak? jadi kita itu menyelesaikan masalah kita dengan saling tukar pikiran. Jadi permasalahan kita itu bisa diselesaikan secara bersama-sama gitu. Itu yang dinamakan konseling kelompok. Prosesnya dilakukan secara berkelompok. Jadi di dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas, yang diantaranya ada asas rahasia, asas kesukarelaan, dan asas terbuka. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas ini setiap permasalahan yang kita bicarakan di diskusi kelompok ini cukup hanya anggota kelompok saja yang mengetahuinya. Jangan ada pihak lain atau pihak luar yang mengetahuinya. Itu yang dijelaskan dalam asas kerahasiaan. Oh, Kak mau nanya. Jadi kita juga nggak boleh cerita juga sama orang tua, kan deket sama orang tua. Kerahasiaan ini ditekankan bahwa kita itu tidak boleh menceritakan kepada siapapun tanpa terkecuali, baik orang tua, keluarga, sahabat maupun teman terdekat kalian. Jadi nggak boleh ya. Oh, Nah, jadi ya cuma kita ini ya Kak ya. ya hanya diskusi dalam kelompok ini yang kalian boleh ceritakan. Oke. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana asas ini ditekankan bahwa kalian harus secara sukarela menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Terus yang ketiga adalah terbuka, di mana setiap permasalahan yang kalian hadapi harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik permasalahan yang paling sulit untuk diungkapkan atau permasalahan yang takut kalian ucapkan, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi harus secara terbuka. Terus sebelum kita masuk ke tahap inti, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Gimana, setuju nggak nih? Apa tuh breakingnya? Jadi gini, ice breakingnya itu permainan konsentrasi, di mana kalian wajib mengikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti gerakan yang saya lakukan.
Jadi Oke. butuh konsentrasi ya Kak. Jadi sebelum kita masuk tahap inti tuh kita butuh konsentrasi yang sangat kuat gitu. Oke, oke. Kita coba yuk. Oke Boleh, Kak, boleh. boleh. Hidung, telinga, mata. Oke, kita coba lagi yuk. Boleh, ayo. Kak, Hidung, kuping, dagu, mata, lanjut Kak. kuping, dagu, kuping, dagu. Kita coba sekali lagi yuk, Hmm, biar Kak. lebih konsen. yuk. Hidung, kepala, kuping, pipi, alis, hidung, telinga, alis, kepala, hidung, dagu, pundak. Udah ya, berarti kita semua udah fokus ya. Tepuk tangan untuk semua. Oke nih, kita kan sudah selesai melakukan ice breaking. Kalian udah konsen belum? Cukup. Udah. Konsen ya? Iya Kak. Cukup. Ya, jadi kita akan masuk ke tahap inti. Dimana tahap inti ini tahap penyelesaian masalah. Coba boleh nggak kalian ceritakan permasalahan kalian masing-masing? Jadi mau dimulai dari siapa nih? Dari dia dulu, Dari Kak. Wahyu? Dari Wahyu dulu. Oh, Mbak Kan Yuyun. Wahyu kamu. Oh iya. Oh iya. Jadi Wahyu Wahyu laki-laki perempuan nih? Wahyu, kalau aku Wahyu bilang gitu. Oh iya. Jadi Mas Wahyu dulu terlebih dahulu. Ya, jadi cuma ceritanya kan saya udah semester 2 ya ibaratnya ya. Semester berapa itu, Pak? 6. 6 lah, OTW 7. Nah, jadi saya tuh bingung antara mau lanjut sekolah lagi, kuliah lagi, atau mau langsung kerja. Itu sih permasalahan terbesar. Jadi Mas Wahyu ini bingung ini setelah lulus kuliah ini mau lanjut kuliah lagi atau kerja. Kalau untuk Mbak Yuyun, Mungkin masalah aku hampir sama ya sama dia, cuma kan permasalahan dia nanti untuk kelanjutan setelah lulus kan aku sama-sama dia sama-sama semester 6 gitu ya. Nah kalau punya aku permasalahannya itu lebih ke gimana cara aku buat ngelanjutin kuliah, jadi bingung gitu karena kan kalau lanjut kuliah tuh kayak keterbatasan biaya gitu, tapi bingung juga karena kan udah semester akhir kayak gitu Kak. jadi permasalahan Mbak Yuyun ini hampir sama dengan Mas Wahyu. Mbak Yuyun tuh bingung mau lanjut kuliah apa mau kerja. Kalau mau lanjut kuliah bingung bingung dengan dana. Iya Kak. Dari permasalahan kalian masing-masing, mana nih menurut kalian permasalahan yang paling berat di antara kalian? Kayaknya masalahnya Mbak Yuyun ya. Boleh nih Mbak Yuyun, bisa diceritakan lebih detail permasalahan Mbak Yuyun yang dialami sekarang? Iya Kak, jadi itu kan emang aku dari awal itu kan udah nggak boleh kuliah tuh. Jadi dulu sempat berhenti 1 tahun kerja dulu, nah baru aku mulai kuliah kan. Nah ternyata jalan aku tuh juga nggak mulus kayak gitu, ada kendala-kendala setiap bayar UKT gitu tiap semesternya tuh kesusahan kayak Sering gitu. telat ya? Jadi tuh sampai sekarang itu udah di semester atas kayak gini tuh bingung antara aku mau berhenti dan kerja atau aku mau tetap kuliah dengan segala keterbatasan. Tetapi gini, kalau misalnya aku kerja dengan ijazah aku kan masih SMA otomatis, jadi kan kerjanya juga tahu sendiri lah kayak gimana. Mungkin orang-orang juga lebih mendahulukan atau memilih orang-orang yang udah S1 nih kebanyakan. Terus kalau misalnya aku mau lanjut juga bingung karena kan ya tahu sendiri biayanya nggak sedikit gitu. Terus juga sekarang lagi masa pandemi kayak gini, keuangan juga tuh makin nggak stabil. Makin sulit ya. Jadi ada tanggapan nggak dari Mas Wahyu dengan Mbak Yun? bukan tanggapin sih, kayaknya mau nanya. Terus ini Mbak Yun kuliahnya pakai biayanya siapa?
Ya kalau boleh tahu? kalau biaya ya tetap selalu dari orang tua gitu kan. Cuma aku tuh kalau bayaran UKT itu ya alhamdulillahnya selalu ada, walaupun mungkin nggak tepat waktu, nggak tahu itu dari mana. Alhamdulillah selalu ada, entah orang tua kadang minjem, terus entah juga simpanan-simpanan kayak gitu. Cuma ya agak kesulitan kayak gitu loh, terlebih lagi pandemi beberapa semester ini kan kayak gitu kak. Jadi kan Mbak Yuyun itu eh, bingung karena keterbatasan dan biaya untuk kuliah setiap semester itu terlalu telat. Eh, Sebelumnya udah pernah nanya nggak orang tua Mbak Yuyun itu masih sanggup apa enggak? Ya sebenarnya sih dulu sempet nanya, cuma kan emang aku sih yang pengen kuliah dulu, aku pengen kuliah. Terus waktu habis kerja dulu itu memaksain diri buat daftar gitu. Emang di beberapa kampus itu kan nggak keterima. Nah alhamdulillahnya aku di sini keterima. Nah waktu aku tanyain ke orang tua, ya katanya sih selagi aku mau, selagi aku punya keinginan buat terus belajar, ya mereka akan ngusahain apapun keadaannya. Cuma semakin kesini kan mungkin kita semakin dewasa ya kak, jadi tuh semakin mikir kalau aku paksain secara fisik mereka udah mulai apa ya, udah mulai nggak kuat karena kan udah di usia 60 ke atas itu masuk ke dalam lansia kan. Iya. Jadi tuh kayak ya kayak ngerasa sedih sendiri gitu loh kak. Jadi sekarang itu jadi timbul aku mau berhenti aja apa ya, aku mau bantu orang tua tapi sayang banget udah semester 6, jadi itu kayak jadi dilema tersendiri gitu buat aku. Terus Mbak Yun nggak nyoba kerja paruh waktu atau buka usaha sendiri itu? Kalau buka usaha sih mungkin kan kalau buat sekarang ini skenarnya all shop ya, jual-jual gitu. Ya aku dulu pernah beberapa semester itu, cuma kan ya kembali lagi ke uang, modalnya kurang, jadi kayak sering stuck, sering berhenti kayak gitu, malah kitanya bingung karena uang yang harusnya buat kebutuhan kepake buat modal, taunya belum dapat uang kembalinya lagi gitu, jadi modal belum balik, kitanya bingung sendiri gitu, jadi sering bingung. Terus kalau yang kerja paruh waktu itu aku juga udah pernah, dulu pernah kerja juga. Nah itu juga kan dulu tuh padat banget loh jadwalnya kalau masih semester awal, jadi susah bagi waktunya juga, capek di badan, jadi orang tua juga malah ngelarang, takutnya kan secara di akademiknya kita apa namanya terganggu, terus kesehatan kita terganggu kayak gitu. Kamu punya keterampilan apa? Ada sih kak, ya aku bisa mungkin buat apa nulis-nulis kayak gitu, buat karya-karya tulis ya. Terus selain itu aku juga bisa sedikit-sedikit ngedit foto, ngedit video ya, editing lah intinya. Boleh tuh, keterampilan kamu bisa kamu gunakan untuk dapat tambahan penghasilan. Coba kamu eh, mulai dari teman-teman terdekat kamu tawarkan keterampilan kamu bahwa kamu bisa membuat video, mengedit foto gitu. Jadi biaya kuliah kamu tuh bisa terbantu gitu. Jadi nggak minimal itu bisa ngebantu orang tua kamu. Minimal buat jajan. Ya bisa jadi bisa menambah uang jajan, bisa juga menambah biaya kuliah, tambahan biaya kuliah gitu. Bisa, jadi harus ini ya, di apa namanya, promosi Ya kamu jasanya. promosikan dulu gitu. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan permasalahan kerja part time-nya yang di awal-awal tadi masalah waktu ya, karena padat Ya. semester awal. Nah, untuk semester sekarang apa masih padat juga? Enggak sih, waktunya udah banyak longgar gitu, kayak ya nggak berat-berat banget gitu, nggak kayak semester awal. Kalau sekarang seminggu ada berapa jadwal? Ya mungkin di setiap harinya tuh ya intinya biasanya dari siang ke sore itu kosong gitu, kebanyakan cuma mungkin 1 atau 2 mata kuliah di pagi hari kayak gitu. Sama sih, Sama ya Mbak Mas Wahyu. sama. Nah coba tuh kan banyak tuh waktu kosongnya, kadang Mbak Yun juga dari siang atau sampai sore itu kosong karena mungkin jadwal mata kuliah Mbak Yun itu pagi. Nah bisa tuh Mbak manfaatkan waktu kosongnya, waktu luangnya, Mulai siang.
membuat keterampilan seperti edit foto, edit video, atau lalu nyoba ini cari yang part time, ya jaga-jaga bisa juga tuh coba IT di nggak apa-apa part-time, sih. jaga Taiti Bawa atau sebentar. jaga-jaga toko sepatu yang Nah, bukannya siang atau sampai sore gitu. bisa. Bisa tuh Mbak Yuyun lakukan gitu. Kalau emang nggak bisa jaga di Taiti ya mungkin keterampilan Mbak Yuyun yang bisa Mbak Harus ya. kembangin, Mbak manfaatkan gitu. Iya iya Kak. Nanti kita bantuin bro, Nah mungkin Mas Wahyu bisa ngebantuin ya. ditempel di itu ya, tiang listrik. Nah Ya. sedot WC, Bawahnya sedot WC, bawahnya sedot WC, jangan sedot WC-nya, ntar salah Iya. paham orang. Iya. Jadi gimana nih kan dari saran saya Mbak Yuyun bisa memanfaatkan waktu luang Mbak Yuyun untuk memanfaatkan keterampilan Mbak Yuyun dalam mengedit foto, di video, dan bagaimana juga dari saran Mas Wahyu, menurut Mas Wahyu Mbak Yuyun bisa memanfaatkan waktu luang Mbak Yuyun untuk melakukan part time atau kerja paruh waktu dari siang sampai sore tadi yang Mbak bilang waktu yang sangat luang sekali. Jadi bagaimana, apakah masih bingung apa saran dari kita yang belum Mbak bisa terima? Ya mungkin untuk kedepannya mungkin aku coba dulu ya, kayak aku coba apply CV kemana-mana, ke tempat-tempat yang mungkin relate sama aku, kayak tempat-tempat yang nggak terlalu jauh juga ya, karena kan aksesnya juga biar mudah gitu. Nanti aku coba itu. Nah sekalipun itu mungkin pasti ada kendala lah pastinya ya, nanti aku coba ini juga kayak promosiin editing aku ke teman-teman terdekat aku. Alhamdulillah kalau sampai saat ini kayak ya mungkin bukan sesuatu yang berat buat aku lakuin, nanti aku coba. Jadi alhamdulillah udah nggak terlalu bingung sih buat permasalahan ini Kak. Alhamdulillah nih kalau saran dari kami bisa Mbak Yuyun terima, mungkin bisa kita lihat progresnya atau perkembangannya dalam 1 bulan ke depan. Ya, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Enggak Kak, udah Cukup ya? sudah cukup. Alhamdulillah nih satu permasalahan bisa kita temukan solusinya. Mungkin kita bisa menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan anggota kelompok lain. Siap. Ya Kak, boleh Bisa, Kak. bisa. Setuju ya? Setuju Kak. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tadi kan kita memulai kegiatan hari ini dengan baca doa. Mungkin dengan menutup kegiatan hari ini kita doa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita sudahi kegiatan ini, mari kita berdoa. Ya, dimulai. Berdoa kepada Allah. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Semoga hari kalian menyenangkan. Baiklah, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.